warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2A Prodi S1 Ilmu Keperawatan akan menayangkan video konseling keluarga pada pasien kanker serviks. Sebelumnya perkenalkan saya Wanda Hamidah sebagai pasien. Saya Nabila Anastasia sebagai narator. Saya Anissa Melia Rahmawati sebagai ibu pasien. Saya Khodib Khairul Umam sebagai suami pasien. Saya Kanzalifah Mahira sebagai perawat. Saya Milady Destiana sebagai perawat. Saya Hasta Maulana sebagai anak pasien. Saya Dea Oktaviani sebagai dokter. Saya Syafrina Bisa Oktaviani sebagai anak pasien. Selamat menyaksikan. Di bangsal dewasa, tempatnya di ruang Dahlia, Rumah Sakit Bahmeda Slawi, terdapat pasien dengan penyakit kanker serviks. Dokter dan perawat akan memberikan penyuluhan dan konseling pada pasien dan keluarga seputar penyakit kanker serviks. Tujuan dokter dan perawat melakukan penyuluhan atau konseling keluarga pada pasien kanker serviks adalah untuk memberikan dukungan holistik yang mencakup aspek fisik, fisiologis, sosial, dan spiritual. Tujuan spesifiknya meliputi yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang penyakit, yang kedua, mendorong pengambilan keputusan, yang ketiga, mengurangi kecemasan dan stres, yang keempat, meningkatkan keterampilan perawat, yang kelima, membangun dukungan emosional, yang keenam, mempersiapkan keluarga untuk tantangan di masa depan, dan yang ketujuh, mendorong perubahan gaya hidup sehat. Yang kedelapan, meningkatkan kepatuhan pada pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Sus. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Baik, apa benar dengan Ibu Wanda? Ya, saya sendiri. Bisa sebutkan alamat dan tanggal lahirnya Ibu? Nama saya di Desa Kalinapia di Bangkasus. Untuk tanggal lahir saya di bulan Oktober 1987 Sus. Saya cek ulangan terlebih dahulu ya Bu. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Dea. Di samping saya ada dua perawat, yaitu perawat Mila dan perawat Kanza, yang akan membantu jika ada pertanyaan seputar perawatan. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk melakukan penyuluhan atau konseling keluarga seputar penyakit kanker serviks. Di sini saya akan membagikan medianya ya Bapak, Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai kanker serviks, yaitu penyakit yang dialami oleh ibu. Jadi tujuan dari konseling ini untuk mengetahui pengertian kanker serviks, lalu mengetahui tabel gejalanya, penyebabnya, dan cara mendeteksi lebih awal, cara perawatannya. Di sini kami juga akan mengajarkan bagaimana cara perawatan di rumah secara mandiri ya Pak, Bu. Terima kasih sudah saya harap dengan adanya penjelasan ini dapat membuat saya dan keluarga saya memahami penyakit saya dengan lebih baik. Tentu, kami akan menjelaskan dengan detail dan memberikan kesempatan kepada ibu dan keluarga untuk bertanya jika kurang jelas. Kegiatan ini akan berlangsung sekitar 30 menit. Apakah waktu yang cukup? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Kami cepat mendengarkan, Dok. Baik, pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian kanker serviks. Bapak Ibu semuanya bisa lihat kertasnya dan dibagi atau bisa lihat ke barcode ini. Jadi kanker serviks adalah sejenis tumor ganas
yang berkembang di leher rahim atau serviks. Di bagian bawah rahim yang menghubungkan antara vagina dengan rahim. Kanker ini umumnya disebabkan oleh virus HPV atau Human Papillomavirus. Virus ini bisa menginfeksi kulit dan bisa berpotensi menyebabkan kanker serviks. Virus HPV ditularkan paling banyak melalui hubungan seksual. Infeksi virus HPV tidak menimbulkan gejala yang dirasakan. Setelah beberapa tahun, infeksi ini akan menyebabkan kelainan di leher rahim atau serviks, biasa disebut dengan lesi prakanker. Jika lesi ini tidak ditangani, maka akan berkembang menjadi kanker serviks. Jadi dok, HPV itu menularnya gara-gara sering berhubungan seksual ya? Betul, HPV itu biasanya menular melalui hubungan seksual. Namun tidak hanya itu, bisa melalui kontak langsung dengan kulit atau mukosa yang terinfeksi. Itulah mengapa sangat penting untuk melakukan deteksi dini. Selanjutnya ada tanda dan gejala kanker serviks. Tanda dan gejala kanker serviks pada tahap awal itu contohnya seperti yang pertama, pendarahan atau bercak darah setelah berhubungan seksual. Yang kedua, pendarahan di luar siklus menstruasi. Yang ketiga, pendarahan atau bercak darah selama masa menopause. Yang keempat, menstruasi yang lebih berat dan berlangsung lebih lama dari biasanya. Yang kelima, keluarnya cairan dengan bau menyengat yang sulit diatasi meskipun telah diobati. Lalu tanda dan gejala stadium lanjut. Yang pertama, nyeri di daerah pinggang dan kaki. Yang kedua, kelelahan. Yang ketiga, monoragia atau pendarahan menstruasi yang berat. Dan yang terakhir ada pendarahan spontan tidak pada masa haid atau menstruasi. Selanjutnya ada siapa saja sih yang beresiko terkena kanker serviks. Yang pertama ada infeksi HPV. 95% infeksi HPV ini dapat terjadi karena wanita yang berhubungan anti pasangan dan wanita yang melakukan hubungan di usia yang sangat muda, kurang lebih 16 tahun. Yang kedua ada penularan horizontal. Penularan ini bisa terjadi melalui barang pribadi yang digunakan secara bersamaan, seperti handuk, pakaian dalam, gunting kuku, atau alat cukur. Selanjutnya ada penularan dari ibu ke bayi. Walaupun kasus ini jarang ditemukan, tetapi bisa dari ibu hamil ke bayi. Selanjutnya ada penggunaan kontrasepsi hormonal. Penggunaan kontrasepsi hormonal lebih dari 10 tahun ini juga beresiko besar mengakibatkan kanker serviks. Selanjutnya ada penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual seperti kutil kelamin atau gonoré. Selanjutnya ada perokok. Semakin banyak rokok yang dihisap, maka semakin besar risiko terjadinya kanker serviks. Selanjutnya ada multiparitas. Multiparitas itu biasanya pada ibu yang sering melahirkan atau yang memiliki banyak anak, itu juga dapat beresiko terkena kanker serviks. Lalu yang terakhir ada kekurangan nutrisi. Pola makan yang buruk itu juga dapat berpengaruh terkenanya kanker serviks ya. Kita akan membahas tentang tujuan dan cara deteksi dini kanker serviks. Deteksi dini secara umum itu tujuannya mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit kanker serviks. Sedangkan tujuan khusus dari deteksi dini kanker serviks diantaranya nomor 1 adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, memperbanyak jumlah perempuan yang melakukan deteksi terhadap kanker serviks dan kanker payudara. Yang ketiga, mempercepat identifikasi lesi prakanker dan kanker serviks pada tahap awal. Yang keempat, memperbanyak penemuan kasus kanker serviks pada stadium awal. Yang kelima, memperluas edukasi mengenai kanker, faktor resiko, dan langkah-langkah pencegahan. Yang keenam, melakukan kampanye pengendalian kanker melalui berbagai media. Yang ketujuh, menguatkan koordinasi lintas program dan sektor termasuk organisasi profesi, LSM, dan masyarakat. Selanjutnya ada cara atau metode dari deteksi dini kanker serviks. Ada dua,
yaitu melalui pap smear dan IMA. Itu karena sebagian besar kanker serviks tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Jadi berapa sering kita harus melakukan pemeriksaan seperti itu? Pap smear disarankan dilakukan setiap 3 tahun sekali pada wanita yang secara aktif melakukan hubungan seksual atau berusia di atas 21 tahun. Sedangkan pemeriksaan IMA dilakukan pada wanita yang berusia di atas 20 tahun setiap 3-5 tahun sekali. Selanjutnya ada penata laksanaan kanker serviks. Yang pertama, tata laksana lesi prakanker, yaitu 1. Krioterapi, pembekuan lesi kecil pada ekstoserviks. Yang kedua, LEP, menggunakan kawat halus untuk memotong lesi serviks dengan bantuan listrik. Yang ketiga, ada elektrokauter, menggunakan alat untuk eksisi lesi prakanker. Yang keempat, diatermi elektrokoagulasi, menghancurkan jaringan serviks lebih dalam menggunakan arus listrik dengan anestesi umum. Dan yang terakhir ada laser, menggunakan sinar laser untuk menguapkan dan menghancurkan jaringan lesi. Yang kedua, tata laksana kanker serviks invasif. 1. Konisasi, pengangkatan bagian serviks untuk lesi yang tidak dapat terlihat secara langsung atau mencurigakan maligna. Yang kedua, histerektomi, pengangkatan serviks dan uterus dilakukan pada kasus kanker yang tidak merespons perawatan konservatif. Yang terakhir ada radioterapi atau kemoradiasi. Digunakan bila terdapat metastasis atau jika batas sayatan tidak bebas tumor. Apakah pasien kanker serviks harus dioperasi, Sus? Tidak selalu, Ibu. Jika kanker masih pada stadium awal, pengobatan mungkin hanya melibatkan pengangkatan sebagian kecil jaringan kanker. Namun, jika sudah menyebar, pengobatan dengan kemoterapi atau radiasi bisa diperlukan. Selanjutnya, cara menghindari resiko terjadinya kanker serviks. Yang pertama, hindari berkontak anti pasangan. Yang kedua, hindari pernikahan di usia dini. Yang ketiga, menerapkan hidup sehat secara cerdik. Yang C, cek kesehatan secara berkala. E, enyahkan diri dari asap rokok. R, rajin beraktivitas fisik seperti berolahraga. D, diet sehat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. I, istirahat cukup dan hindari begadang. Yang K, kelola stres dengan cara rekreasi atau ibadah. Dan yang terakhir, imunisasi HPV. Yesus mau tanya, apakah vaksin HPV hanya untuk wanita yang belum menikah atau bisa saja yang sudah menikah juga? Vaksin HPV bisa digunakan pada wanita yang belum menikah atau belum aktif secara seksual. Namun, wanita yang sudah menikah atau yang sudah aktif secara seksual itu juga bisa diberikan vaksin HPV. Namun, efektivitasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perawatan pasien kanker serviks di rumah. Meliputi perawatan psikologi, perawatan kebersihan, perawatan aktivitas otot, dan perawatan makanan. Perawatan psikologi itu hubungan dari suami atau pasangan dan keluarga untuk membantu mengelola stres pasien. Kemudian perawatan kebersihan dengan cara menjaga kebersihan alat genital atau alat kelamin. Kemudian ada ganti pembalut secara rutin dan gunakan pakaian yang bersih. Selanjutnya ada perawatan aktivitas otot. Anjurkan ibu atau pasien melakukan olahraga ringan seperti jalan atau senam guna memperkuat kekuatan otot. Yang terakhir ada perawatan makanan, konsumsi buah-buahan dan sayuran, dan perbanyak cairan. Hindari makanan yang berdaging dan mengandung pengawet. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada ibu dan keluarga jika ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Dok, apakah ada makanan atau minuman tertentu yang dihindari setelah melakukan operasi ini? Setelah operasi,
Sebaiknya hindari makanan atau minuman yang dapat memicu peradangan seperti makanan pedas, asam, dan berlemak. Pastikan fokus mengonsumsi buah, sayur, dan protein sehat untuk mendukung pemulihan. Dok, apakah saya masih bisa bekerja setelah saya menjalani pengobatan ini? Itu tergantung dari jenis perawatan yang dilakukan. Jika dilakukan operasi kecil, biasanya ibu bisa kembali bekerja setelah beberapa minggu. Namun, jika menjalani kemoterapi atau radiasi, mungkin ibu memerlukan waktu lebih lama untuk pemulihan. Jadi kita sudah membahas pengertian kanker serviks, penyebab terjadinya kanker serviks, tanda dan gejala kanker serviks, pendeteksi awal kanker serviks, dan perawatan yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Apakah ada yang masih kurang jelas, Bapak atau Ibu? Kami sudah cukup jelas, Sus. Iya, terima kasih. Baiklah, saya harap penjelasan ini membantu ibu dan keluarga. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi tim medis. Kami akan selalu siap membantu. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga perawatan dan pengobatan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Baik Ibu, Bapak, kita pamit terlebih dahulu ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video konseling keluarga dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.